Baik, terima kasih nih dok. Sebelumnya ini materinya sih cukup menarik sekali nih ya dok, karena memang kan ini seperti yang tadi sudah disebutkan ya, bagaimana nih maraknya waspada, kita harus waspada sekali nih ya dok sama anak-anak gitu. Karena mungkin di rumah juga para roster anak-anaknya yang memang sangat susah ya dok ya mantau anak-anak ini untuk minum. Sedangkan gimana tadi dari dokter berikan poin-poin gimana kita cara hidrasi itu sangat penting. Kita harus memperhatikan bagaimana minumnya anak, bagaimana tidak hanya minumnya sampai bisa juga ya dok ya harus kita lihat, kita perhatikan dan itu kan yang selama ini kita nggak pernah, tentunya nggak pernah kita perhatiin ya dok, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ini kita langsung ke question Q&A aja ya dok ya. Kita ini saat ini sudah ada pertanyaan dari PFA dari Katrin ingin bertanya nih dok. Yang di Jakarta atau Tangerang yang menyediakan obat gagal ginjal yang disediakan pemerintah di mana saja ya dok? Apakah perawatan penyakit gagal ginjal ini di cover oleh Inhealth atau Medika? Oh mungkin nanti itu yang itu saya, tapi mungkin yang pertanyaan pertama silakan mau dokter. Terima kasih Bunda Catherine Marsiska ya, pertanyaannya keren banget ya. Kalau maksud Bunda mungkin gagal ginjal akut misterius ini ya, atau gagal ginjal yang lain ya. Jadi kalau gagal ginjal akut misterius ini pemerintah sudah menyediakan obatnya untuk kasus yang dialami Ananda kesayangan kita ya, mudah-mudahan ini gratis, jadi nggak perlu Gratis ya bayar. dok ya? Iya, gratis. Oh. Jadi pergi ke RSCM bisa nanti dikoordinasikan di sana. Ya, mudah-mudahan jauh-jauh jangan sampai ngalamin ya anak-anak kesayangan kita. Amin tuh jangan sampai ya dok ya. Tapi ini jadi obat untuk obat gagal ginjal khususnya yang antidotum itu ya dok Iya, ya. Jadi itu sudah sudah disediakan disediakan pemerintah dan memang tapi baru ada di RSCM. Ada banyak rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pusat rujukan agar anak-anak yang mengalami gangguan ginjal akut misterius bisa datang ke sana. Seperti itu. Oke. Ya udah, untuk selanjutnya yang pertanyaan dari Ibu Katrin yang apakah perawatan penyakit gagal ginjal ini dijaminkan oleh Inhat atau Medika? Itu dijaminkan sih, Bu. Jadi karena memang ini ada indikasi medisnya dan bukan kelainan bawaan tapi memang penyakit infeksi ya Dok ya awalnya ya. Dan ditanggung pemerintah. Ditanggung pemerintah seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari JLI Nisa Nurul Hidayah yang ingin bertanya, Dok. Untuk mengatasi kondisi gagal ginjal akut, apakah lebih efektif menggunakan metode hemodialisa atau menggunakan CAPD atau cuci darah melalui perut dan kelebihan masing-masing metode tersebut itu apa sih dok gitu? Ini kayak pertanyaannya ini susah ya dok ya? Tapi bagus kayaknya. Bagus pertanyaannya. Bagus, Terima kasih iya. Bunda Nisa Nurul Hidayah. Jadi untuk gangguan ginjal akut misterius ini ya belum apakah memerlukan cuci darah atau dialisa itu tergantung kondisi anaknya, tergantung berat derajat berat penyakitnya ya. Kalau Ananda kesayangan itu sudah benar-benar tidak ada produksi urinnya atau berkurang dan sudah bengkak tubuhnya di mata, di tungkai ya, di skrotum, bahkan ditandai dengan peningkatan kadar ureum kreatinin yang mengindikasikan banyak racun di seluruh tubuhnya yang nggak bisa dibuang sehingga harus dibuang melalui dialisis, baik metode dialisa atau CAPD. Jadi kelebihan masing-masing tergantung kita kembalikan kepada pilihan orang tua. Kalau menggunakan mesin otomatis beda dengan menggunakan cuci darah CAPD atau ada alat yang ditanam dalam peritoneal dalam perutnya ini ya. Kalau menggunakan mesin artinya jadwalnya terkontrol. Ananda kesayangan perlu datang ke rumah sakit untuk jadwal cuci darahnya. Ada jadwal khusus ya, nggak 24 jam. Tapi kalau menggunakan cuci darah melalui perut ya Ananda kesayangan kita bisa melakukannya sendiri. Orang tua bisa melakukannya sendiri di rumah. Namun resiko terpapar infeksi bisa lebih tinggi sehingga perlu pemahaman dan edukasi orang tua agar dilakukan prosedur yang benar-benar sesuai SOP sehingga tidak beresiko memunculkan menambah infeksi pada saat dilakukan CAPD di rumah. Jadi tergantung pilihan orang tua pengennya gimana ya. Setiap
pilihan ya, mau cuci darah pakai mesin atau cuci darahnya melalui eh, melalui alat yang ditanam dalam perut atau CAPD, itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi perlu diperhatikan, dipertimbangkan bagaimana kesiapan orang tua jika memilih CAPD atau alat yang ditanam dalam perut. Perlu kesiapan termasuk melakukan prosedur yang benar-benar sesuai standar sehingga resiko infeksi dan komplikasi tidak terjadi. Jadi pilihannya kembali ke orang tua. Sama aja, kelebihannya ada, kekurangannya ada setiap masing-masing. Senyaman orang tua. Oke, jadi melengkapi ini dok, yang pertanyaannya untuk hemodialisa, memang kan untuk gangguan ginjal akut ini kan memang tahap akhirnya pengobatannya yang tertuju pada dicuci darah ini ya dok. Seperti yang kita para roster tahu, mungkin selama ini yang kita tahu kan yang cuci darah itu kan biasanya dewasa ya dok. Tapi kalau sekarang ini makanya ini yang benar-benar bikin resah gitu loh dok, anak kecil terus kita harus pikir gimana dia harus cuci darah, bersihin. Dan sekarang kan walaupun ada metode CAPD ini, mungkin para roster juga tahu kalau CAPD ini memang dia lebih mandiri ya dok. Jadi mengutamakan bagaimana kita bisa mengatasi gimana sih cara membersihkannya, menggunakannya. Jadi memang semua itu ada plus dan minusnya gitu. Kalau memang hemodialisa seperti yang tadi dokter sebutkan kan kita harus ke rumah sakit. Jadi itu kesiapan masing-masing. Ditambahkan kalau anak-anak ditambah lagi ya dok, belum nggak nyamannya di rumah sakit. Atau misalkan pasang alat yang ditanam, anak kecil pun pasti tidak akan nyaman. Apalagi kan banyak aktivitas ya dok ya. Jadi ya itu merupakan pertimbangan memang yang harus dipilih oleh para orang tua. Mudah-mudahan sih para anak-anak kita roster semua nggak ada ya yang sampai sini ya dok ya. Jauh-jauh mudah-mudahan sehat selalu, gitu. Amin. Nah ini dok, mungkin pertanyaan boleh dari saya ya dok? Boleh, silakan. Jadi ini dok, kan tadi kan dari dokter kan juga sebutkan tentang vaksin COVID nih ya dok, karena kan dulu kan pernah ya dok dikaitkan ya dengan vaksin COVID ini yang ada pengaruhnya ke masalah gangguan ginjal akut ini. Jadi itu nggak benar ya dok ya. Jadi justru kita harus menyarankan anak-anak ini untuk dilakukan vaksin COVID untuk meningkatkan imunnya, karena kan kita belum lepas nih ya dok dari pandemi ini ya gitu. Jadi mungkin itu juga ada poin yang kita dapetin nih saat ini, karena banyak sekali kan dulu juga tuh ya dok ya simpang siur ya berita itu kan seperti itu. Dan tadi kan ada ya dok di paparan dokter tuh tentang MISC ya dok ya pada COVID itu ya dok ya. Nah itu apakah itu merupakan faktor resiko juga ke arah gangguan ginjal akut ini atau bagaimana dok? Jadi karena penyebabnya masih awal-awalnya kan masih misterius nih. Kemarin ada webinar yang diadakan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia tentang gangguan ginjal akut misterius ya, memang ada terkait. Jadi terkait infeksi juga terkait keracunan di etilen glikol. Jadi kasus di Surabaya dengan kasus di Jakarta itu kan diteliti dan dibahas tuh di webinar. Jadi terkait sama infeksi juga. Jadi kalau infeksinya harus kita tanganin, keracunan di etilen glikolnya juga kita tata laksana dan bisa ditangani dalam fase akut, insya Allah bisa sembuh anaknya, bisa pulih. Jadi apapun kejadian yang menimpa Ananda kesayangan ya, harus kita sebagai orang tua tetap perlu memantau Ananda kesayangan kita dengan cermat ya, pantau ketat anaknya. Apapun itu di zaman begini ya, khawatir kok anak saya kok kayaknya bingung atau demam atau ya kenapa-kenapa ya, pasti bikin kita panik ya sebagai orang tua. Bawa aja Ananda kesayangan kita untuk berobat, make sure mudah-mudahan anak kita sehat-sehat selalu, tidak kenapa-kenapa yang memberat. Jadi tambahan lagi dok, maaf. Jadi misalkan nih dok, kayak yang dokter tadi sebutkan yang MSC itu kan ya dok ya, ada infeksi. Jadi apakah penyebab gangguan ginjal akut ini murni hanya disebabkan oleh etilen glikol ini, tapi kan tidak hanya dari situ ya dok, karena infeksi pun bisa ya dok. Jadi yang maksudnya ingin disampaikan adalah tidak murni dari si obat ini ya dok ya, tapi bisa infeksi itu bisa menyebabkan adanya gangguan ginjal akut ya dok, karena proses infeksi ya. Karena kan memang proses infeksinya tetap harus, infeksi yang dialami anak kesayangan kita tetap harus ditata laksana, dan hasil biopsi juga
menunjukkan ya hasil tes urin, darah dan hasil biopsi juga menunjukkan dalam tubuhnya tuh ada etilen ada ya glikol dok ya. gitu. Jadi memang saling terkoneksi ya dok Iya. ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Ini ada pertanyaan dari BDE Rahmat Prabowo. Dari Pak Rahmat ingin bertanya, langkah atau kebijakan yang diambil Kemenkes untuk antisipasi pencegahan gagal ginjal akut pada anak. Nih, dok. Ya, jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tuh sudah kerja keras luar biasa ya, dan dari awal juga udah memang bersinergi dengan semua pihak ya, baik dengan BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, juga dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi sudah banyak banget yang dilakukan langkah dan kebijakan untuk antisipasi dan juga tata laksana pencegahan gagal ginjal akut misterius pada anak, termasuk mendatangkan antidotum untuk gangguan ginjal akut misterius ini langsung ke Indonesia. Alhamdulillah, dan itu gratis, luar biasa. ya, Kita dok, harus ya. apresiasi Iya, betul. langkah Kemenkes, Kementerian Kesehatan RI yang sudah dilakukan. Hebat sekali ya dok. Tapi nih dok, mau nanya dok terkait antidotum ini. Ini pemberian antidotum itu apakah dia pemberian dalam tahap kita rawat jalan atau seperti apa ya dok ya? Yang obat tersebut dok? Iya, jadi antidotum itu memang khusus ya, didatangkan dari luar negeri, dibeli ya oleh pihak pemerintah Indonesia, diberikan dalam jalur infus. Jadi memang Ananda yang dirawat itu perlu rawat inap, bukan rawat jalan. Lagi pula kasusnya pasti kan memerlukan pemantauan ketat, pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki, monitoring. Jadi akan lebih optimal jika memang pasiennya perlu dirawat inap, tidak dirawat jalan. Jika kondisi sudah stabil, Ananda kesayangan sudah sadar, mau makan mau minum, tidak ada keluhan lain, ya perlu pulang berobat jalan dan tetap kontrol nanti di rumah sakit di poli rawat jalan. Tapi kalau pemberian antidotum itu diberikan dalam kondisi Ananda kesayangan lagi dirawat inap. Berarti dalam artian ini nggak semua, terkadang kan ada ya dok, namanya orang tua kan merasa anaknya ada keluhan, kok anak saya lemas, yang namanya kan pasti kita juga ketahuan kalau kadang anak-anak minum obat ngantuk gitu ya dok ya, terus ini buru-buru mau bawa pakai antidotum, kan pasti kan ada ya dok orang tua yang seperti itu. Namanya juga kita nggak mau anak-anak kenapa-napa. Jadi untuk para roster mungkin seperti yang tadi udah disampaikan oleh dokter, ada stage-stage-nya ya dok ya gitu. Jadi memang dari pihak pemerintah itu sudah mengeluarkan ada antidotum yang bisa diberikan secara gratis dan bisa sesuai, tapi itu tetap pemberian sesuai dengan kriteria, sesuai dengan kondisi. Jadi bukan kita merasa kita habis memberikan sirup kepada anak-anak kita terus ada keluhan kok anaknya kok ngantuk ya gitu. Terkadang karena memang terus terang kadang kan kita melihat anak minum obat, apalagi obat pilek ya dok, kadang baru kasih sedikit kan ngantuk tuh ya dok ya, nanti semuanya pasti kan mikirnya nih apakah ini penurunan kesadaran seperti itu kan dok. Jadi ya kita juga harus aware untuk menilainya juga sebagai orang tua. Jadi bisa lebih bijak dan bisa lebih aware gimana keluhan-keluhan anak-anak seperti itu. Kan tadi juga keluhannya kan juga yang disebutin ya dok, ada yang stagingnya yang cepat, ada yang dalam 48 jam sampai 72 jam nih dok, mesti kita aware. Tapi yang saya ingin tanyakan, apakah ada keluhan dengan yang fase lambat gitu dok? Maksudnya sebenarnya anak ini sudah minum obat nih, misalkan ada keluhan, tapi dia ini baru keluhannya baru berapa lama, apakah itu ada ya dok temuan seperti itu juga dok? Jadi kalau gangguan ginjal akut misterius ini memang terjadinya sangat cepat dan progresif. Jadi kalau fase lambat tidak dikategorikan pada gangguan ginjal akut yang misterius ini ya. Dan memang kita sebagai orang tua ya namanya sayang sama anaknya kenapa-kenapa pasti khawatir, pasti cemas gitu ya. Bahkan saya pernah di praktek sehari-hari ya, begitu anaknya datang dengan kondisi batuk pilek terus khawatir, baru minum dok ini pakai obat sirup yang bikin ngantuk dok. Dok saya mau sekarang juga anak saya cek darah ureum kreatinin. Gitu dok. Nah itu dok ternyata dok.
Jadi ya nggak gitu juga kali ayah bunda tercinta semuanya. Ya kita kan ngerti pasti ananda kesayangan kita sakit kita cemas. Betul. Tapi kalau misalnya ananda kesayangan kita baru makan obat terus dia lemes, ngantuk, kita perlu pantau tanda-tanda yang lain. Kan staging 1 tadi berlaku dari 30 menit sampai 1 jam. Jadi kita pantau lagi, kalau dia misalnya masih mau makan, masih mau minum, bahkan setelah 3 hari setelah setelah minum obat sirup ini dia aman, nggak ada keluhan seperti yang sudah jelaskan tadi, ya insya Allah aman. Tapi tetap aja yang namanya semua obat sirup, kita perlu konsultasi ke dokter. Walaupun Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan ya jenis-jenis obat sirup yang aman. Alangkah lebih bijaksana kita cari aman ya para ayah bunda semuanya tetap berkonsultasi ke dokter untuk penggunaan obat-obat sirup tadi. Jadi kalau udah terlanjur diminum, kita pantau ananda kesayangan selama 3 hari aman, sehat, nggak ada kendala, insya Allah aman. Tapi ya nggak usah dilanjutin lagi obat sirupnya. Tetap perlu konsultasi ke dokter. Anak kesayangan ayah bunda semuanya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Tapi ini sepertinya pertanyaannya untuk saya. Ini dari Ibu PFA, Ibu Katrin Marsiska kembali ya, ini bertanya untuk keterangan di kartu InHealth saya berlaku sampai dengan 14 November 2022. Untuk selanjutnya asuransi kesehatannya bagaimana ya dok? Jika ada jadwal sosialisasi kira-kira kapan? Terima kasih dokter. Untuk Ibu Katrin mungkin nanti untuk selanjutnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Nanti mungkin akan diinformasikan oleh dari HCS atau dari AS nanti ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ini ingin bertanya ini dok, kalau untuk kasus-kasus ini jadi sampai saat ini masih terus meningkat ya dok, atau seperti apa nih dok di rumah sakit? Ya, masih tetap banyak, tapi alhamdulillah ya langkah antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan menyediakan antidotumnya dan orang tua lebih aware dengan stagingnya, ya alhamdulillah bisa tertangani. Bisa terangin ya dok ya. Itu ya alhamdulillah itu sih ya dok ya yang kita harapin karena ini cukup meresahkan sekali apalagi kan masih ada obat-obatan ataupun yang jenis sirup tentunya pasti yang masih ditarik kan, jadi kita masih bingung nih mau ngasih apa, sedangkan apalagi kalau khususnya balita ya dok, kita mau kasih puyer tapi susah gitu kan, mau kasih drop tapi belum ada listnya, tapi kan sesuai tadi ya, jadi kita tetap harus berobat dulu ke dokter spesialis anak terus sesuai dengan saran-saran dari dokter seperti itu. Oke, mungkin untuk selanjutnya karena ini ada pertanyaan lagi. Satu lagi pertanyaan, ini dari JLI Hanifah Salsabila ingin bertanya, apakah jika sudah mengalami gejala anuria dan menjalani hemodialisa, anak tersebut mempunyai kemungkinan untuk tidak bisa mengeluarkan urin dengan normal lagi? Dan apabila anak sudah menderita gejala ginjal akut, apakah bisa untuk sembuh dan tidak menjalani perawatan hemodialisa lagi? Nah, ini bagaimana nih doknya? Bagus banget nih pertanyaannya dari Bunda Hanifah Salsabila ya. Bagaimana jika sudah mengalami gejala anuri atau tidak ada pipis dan perlu menjalani hemodialisa? Apakah anak tersebut mempunyai kemungkinan untuk bisa mengeluarkan urin dengan normal lagi? Jawabannya adalah tergantung bagaimana anak tersebut datang ke rumah sakit, tergantung berat derajat penyakitnya dan ditata laksana dalam waktu fase akut kurang dari 48 jam. Jika memang datangnya kurang dari 48 jam, ya fase akut tadi, gak ada pipisnya, menjalani hemodialisa bisa sembuh. Ya, walaupun misalnya fungsi ginjal yang normal itu di atas 90%, tapi ditata laksana dengan baik dan respon dengan baik dalam waktu fase akut kurang dari 48 jam, maka fungsi ginjalnya itu di atas 70%, nggak sampai 90%, itu sudah alhamdulillah banget ya. Atau ananda kesayangan itu masih sekali-sekali nih ngeluarin misalnya pipis berdarah ya, sekali-sekali tapi nggak banyak, dikit, itu juga udah alhamdulillah ya. Jadi tergantung kondisi ananda kesayangan
berat derajat penyakitnya bagaimana pada saat datang ke rumah sakit dan ditata laksana dalam fase akut kurang dari 48 jam tersebut ya. Tetap kesembuhannya itu memang nggak bisa 100% sempurna walaupun nggak menjalani perawatan hemodialisa lagi. Oke, jadi memang namanya ini ya dok, organ tubuh ya dok, kalau sudah memang beda ya dok, kalau misalkan organ tubuh karena di dalam, makanya itu pentingnya kita bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga kita, gimana kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Karena di saat organ tubuh kita sudah rusak atau ada kerusakan sedikit saja, bukan suatu hal yang bisa kita tambal seperti kita tambal ban gitu, tapi disitulah pentingnya kita benar-benar harus menjaga kesehatan ya dok gitu. Mungkin kalau di luar kita bisa pakai bandage, kita bisa pakai Sensoplas atau yang lainnya gitu ya dok, kita perbaikin. Tapi kalau di dalam kan itu sudah sulit ya dok ya, makanya itu pentingnya kita menjaga kesehatan, terutama apabila ada luka-luka yang di dalam kan kita nggak bisa kita buka zipper di dalam kan nggak bisa seperti itu. Jadi penting banget ya dok kesehatan ini seperti itu. Nah, ini ada ekstra pertanyaan terakhir untuk kali ini sesi ini ya dok ya. Ini dari JLI Tiffany, ini untuk bertanya apa saran makanan yang bisa dikonsumsi oleh penderita gagal ginjal akut agar kondisi ginjal tidak semakin memburuk. Terima kasih pertanyaannya, keren banget dari Bunda Tiffany Koirunisa ya. Apa saran makanan yang bisa dikonsumsi oleh penderita gagal ginjal akut misterius ini ya? Tentu saja makanan yang bernutrisi baik, sehat, mohon maaf. Saran makanan yang dikonsumsi oleh penderita gagal ginjal yang tidak mengganggu fungsi ginjalnya ya. Jadi misalnya tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung kalium tinggi seperti pisang ya. Karena kalau misalnya gagal ginjal, gangguan ginjalnya ini masih ada, tentu saja makanan-makanan yang bisa memperburuk kondisi ginjal akan membuat kondisi anaknya lebih berat lagi. Jadi perlu tetap berkonsultasi dengan dokter anak kesayangan ya. Jangan makan minum sembarangan. Hindari makanan-makanan pabrikan, makanan instan ya, sebisa mungkin buatlah makanan homemade, makanan segar yang banyak terdapat di sekeliling kita. Karena makanan juga menentukan pola hidup kita agar lebih sehat. Semangat Bunda. Kita harus betul sekali, ini semangat selalu disemangatin oleh Dokter Siti Hapsya nih ya dok ya, biar kita tetap jaga kesehatan buat kita dan juga buat anak-anak terutama. Oke, ini alhamdulillah nih dok, nih sesi Q&A-nya sudah ditutup. Tapi sebelum kita tutup sesi Q&A ini, saya akan memilih 5 peserta dari para roster nih yang sudah bertanya dari semua pertanyaan-pertanyaan yang bagus, tapi ini ada 5 yang akan saya pilih. Ini yang akan mendapatkan nanti hadiah dari JM Health Talk dan juga dari Rumah Sakit Bunda Alia. Yang pertama yaitu PFA Katrin Marsiska, yang kedua JLI Nisa Nurul Hidayah, BDE Rahmat Prabowo, JLI Hanifah Salsabila, dan JLI Tiffany. Gitu. Oke, apabila untuk sebelum saya tutup sesi Q&A ini, mungkin bagi para roster sekalian yang masih ingin bertanya ataupun ingin berkonsultasi lebih lanjut lagi dengan narasumber kita hari ini, Dr. Siti Hapsya, beliau bisa dikunjungi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Aliyah Pondok Bambu, yang beliau juga praktek tidak hanya di hari kerja, di Sunday Clinic pun ada. Ya dok ya, gitu siap sedia. Jadi di Sunday Clinic di jam 12 sampai jam 3 sore, tapi hanya minggu kedua dan minggu keempat. Di hari Senin, Selasa, dan Kamis di jam 1 siang sampai jam 3 siang. Itu untuk polilaktasi, jadi untuk para ibu-ibu juga yang ingin berkonsultasi tentang laktasi juga bisa ke beliau. Dan juga untuk Rabu, Jumat, jam 1 di jam 12 sampai jam 3 sore.
gitu. Nah, sekian untuk sesi Q&A. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Dr. Siti Hapsya nih paparannya, dan terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari para roadster dengan baik dan cukup ini memuaskan sekali nih Dok gitu. Jadi ini sharing knowledge yang bisa kita tangkap semua dengan baik.